ciri dan karakter pantai yang sama karena berada di kepulauan, di pulau, ya. Dan kita berharap bahwa ini menjadi salah satu dasar yang kemudian kita kembangkan dalam rangka pengembangan tourism, ya. Demikian juga dalam hal pendidikan, karena saya kira Malaysia dan Indonesia masalah pendidikan ini yang memiliki ciri dan karakteristik yang cukup dekat. Dan oleh karena itu mudah-mudahan ke depan ada hal kami menunggu undangan, siapa tahu atau kami akan menyurat ke Bapak Malaysia, mengundang secara resmi, dan kita akan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga nanti ada kunjungan lawatan balasan untuk mengimplementasikan secara perlahan. Kemarin juga kami ada kerjasama dengan yang dibawa sama yang di Rumah Jabatan itu dari Malaysia juga. Selangor. Iya. Kami sama Selangor udah MOU juga. Ya, kita udah banyak kita masuk ke bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan kita masuk ke situ. Jadi langkah awal yang akan kami lakukan nanti, mohon izin ke Pak Tahir, nanti kami akan melakukan persulatan dan mengundang secara resmi untuk lawatan ke Makassar dengan seluruh rombongan dan lebih khusus kepada Pak Wali Kota. Kemudian nanti kita sudah mempersiapkan draftnya, kita coba membahas seperti apa. Betul. Yang memang kami butuh adalah informasi sedikit tentang kota Penang, ya, Pulau Pinang ini seperti apa Pulau Pinang, bagaimana karakteristik, berapa luas wilayah, berapa jumlah penduduk. Mudah-mudahan Makassar sendiri jumlah penduduknya 1.400.000 jiwa, 1,400 jiwa. Luas wilayah juga tidak terlalu besar, cuma 175 km bujur sangkar. Tetapi diuntungkan oleh posisi Makassar sebagai ibu kota provinsi dan pusat pelayanan dan distribusi barang bagi kawasan timur Indonesia, sehingga basis kekuatan ekonomi di sini sangat besar, sangat kuat, dan itu yang memberikan implikasi kepada kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar. Kita punya income pendapatan per kapita sekarang sudah di atas $3.300, ya, walaupun masih jauh dibanding Malaysia, tetapi angka itu sudah jauh meningkat dibanding sebelum 8 tahun kami sudah menjabat wali kota, yang cuma 11 juta, kurang lebih sekitar $1.200, sekarang sudah mencapai $3.300. Angka pertumbuhan ekonomi juga Makassar selama 5 tahun ini jauh di atas pertumbuhan nasional, di atas 9%, dan hal ini dimungkinkan memang karena sangat dimungkinkan oleh karena kita di bawah Makassar mampu memposisikan dirinya menjadi pusat distribusi dan menjadi hub untuk kawasan timur. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat kawasan timur Indonesia, kita sudah mampu menjadikan Makassar menjadi tujuan untuk kebutuhan tersebut. Sehingga yang selama ini posisi Surabaya, posisi Jawa itu perlahan sudah bisa ditarik dan sudah berada di Makassar. Itu lagi Pak. Ya, ingin saya mengatakan bahwa kita sister city dengan Surabaya, Jogja, dan juga Medan. Jadi kalau Makassar mungkin yang keempat. Kita juga member untuk TPO, Tourism Promotion Organization. Ya, saya ingat Makassar tak terlibat. Ya, kita baru habis menganjurkan di Pulau Pinang, di mana wali kota dari Jogja, dari Medan, dan dari Jakarta, termasuk dari Jepang dan Korea. Jadi ada TPO itu ya. Iya. Jadi promosi bersama. Iya. Ya, mudah-mudahan itu salah satu bisa yang menjadi harapan, karena Makassar sendiri diamanahkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bahwa posisi Makassar harus bisa menjadi penggerak untuk potensi pariwisata di Sulawesi Selatan, bahkan Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Diharapkan Makassar yang menjadi pendorong untuk
seluruh kawasan-kawasan atau objek wisata yang ada, dan diharapkan Makassar mampu mendistribusikan dan mampu menjual untuk potensi itu kan. Melalui Sister City ke depan barangkali itu juga menjadi langkah awal untuk kita ikut bergabung di situ, sehingga ketika orang ke Malaysia berkunjung ke Pulau Pinang paling tidak bisa mencari alternatif untuk masuk ke timur, ada Makassar juga pilihan. Kalau di barat ada Medan, ada Jawa, ada Jakarta dan Solo, Jakarta dan Jogja, mudah-mudahan nanti ke depan Makassar menjadi pilihan. Dari segi lokasi Pulau Pinang ini atau Pinang berada di Selat Sumatera, lebih kurang kalau penerbangannya hanya 45 minit dari Pulau Pinang, dan dia juga berada dalam segitiga emas, antara Medan, Penang, Indonesia, Malaysia dan Thailand. So dari segi ekonominya merupakan salah satu negeri yang rancak bidang ekonominya, dan Pulau Pinang juga mempunyai free trade zone untuk perkilangan industri, dan menjadi punca ekonomi di peringkat pendapatan negeri. Selain daripada itu, menjadi punca pendapatannya adalah pelancongan, di mana bridge yang terpanjang di Malaysia adalah di Pulau Pinang. Penang Bridge, jambatan Pulau Pinang sekitar 14 km, telah dibina tahun 84. Sekarang dalam progres second bridge, sedang dibina lagi panjang 25 km yang akan menjadi terpanjang di Asia Tenggara. Dan ini akan generate ekonomi di Pulau Pinang, dan tahun depan, sekitar ujung tahun depan akan siap, insyaAllah bulan September akan siap. Kita juga diberi gelaran sebagai Silicon Valley yang kedua selepas yang di Amerika itu. Jadi industri elektronik dan sebagainya semua di situ. Di situlah. Berapa besar ya? Pulau kurang lebih kecil sedikit daripada Singapura. Kecil sedikit daripada Singapura. Kurang lebih 2 juta. Jadi dari Kuala Lumpur ke Pinang udah bisa lewat darat? Bisa. Sekarang kita udah ada highway daripada Singapura sampai ke perbatasan Thailand. Jadi bisa dari satu negeri ke satu negeri. Kalau dari Pulau Pinang kalau cuma ambil 4 jam setengah saja. Ke mana? Ke Kuala Lumpur. Pesawat 45 menit. Dekat. Kalau dulu mengambil masa 7 jam. Sekarang dah 4 jam boleh sampai cepat. Dulu pakai penyeberangan, sekarang nggak ada lagi penyeberangan, sudah ada jembatan. Sudah ada jembatan ya. Silakan Pak. Baik. Kita nak begini sikit, Bapak kita ini ada bawa. Sama Bapak. Saya ini ya sebentar. Ini kita makan dulu. Makan dulu, oke ya. Tradisional. Apa namanya? Pisang. Ini namanya barongko. Barongko dari banana, dari pisang. Kita pun ada sama, saya rasa. Di sana kita sebut lepat. Oh, ini lagi sikit. Lebih kurang. Puas semalamnya. Agak capek sedikit. Tadi udah start. Besok ya. Bapak pernah ke Belum. Makanya mudah-mudahan InsyaAllah. Ya. Di Malaysia mana-mana? sering kalau Pak Gubernur yang apa? Imbalan Gubernur. ya. tadi Pak wakil Gubernur. Dia Itu wakil Gubernur. Bukan. Itu asisten. Dia sering ke situ. Oh iya, biasa golok.
Boleh. Kalau mau dolar di Pinang ada. Oh, ada berapa lapangan? Oh, total. Iya. Total banyak. Banyak apa? Banyak. Oke. Terus. Aku nyerahin dulu. Juga semalam nggak sempat nyerahin ini. Oh iya. Ini lapang kota. Ini prinsip orang Makassar sekali layar berkembang. Ini kalau orang Makassar punya prinsip itu, dia tidak akan mundur sebelum mencapai tujuan. Oh begitu. Jadi segala sesuatu yang ingin dia lakukan, dia harus capai baru dia pulang. Kalau dia tidak capai, dia tidak akan pulang. Jadi kalau ada yang bagus di Malaysia, dia mesti cari dulu di sana. Sebelum berhasil. Buka nih. Buka yang itu buka. Ini serba sedikit. Waduh. Untuk tentang Pinang dan informasi. Ya. Lama kita dah terawal dulu. Iya. Gitu. Terima kasih banyak. Ada lagi? Lagi. Oh iya. Ini untuk oleh-oleh. Saya begini kayak Oleh ya. Nanti aku jalan ke Pinang sama Pak Arwan. Terima kasih. Sukses itu di sini tanda tangan Pak. Pemilihannya bila? Januari. Kami di Malaysia pun tunggu juga. Oh tunggu juga ya. Tunggu juga. kami mungkin paling lewat pun Mac. Tahun depan. Mac. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Akhir rombongan sudah berkenan hadir di Kota Makassar. Mohon izin nanti kalau kami melalui persilakan kami melalui email bisa supaya bisa ada nanti akan lebih banyak intens komunikasinya para wisata dan yang menjadi leading sector untuk kerjasama. Ini merupakan titik mula. Tapi para wisata sudah kenal bagaimana Pinang ini, nggak tahu. Sudah tahu bagaimana. Belum tahu kita bagi buku satu lagi itu. Yang tadi itu ada satu buku lagi ya. Buku Pinang. Pinang. Ini informasi. Oh iya, sharing informasi. Potensi ya. Ini para wisata bisa tahu lebih paham. Ya. Oke, kalau gitu Pak Arwan. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya terima kasih banyak sudah didatangin ke kantor. Nggak tahu kapan saya datang ke kantor Pak Tahu. Bapak. Welcome di Pinang. Oh, terima kasih banyak.